Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, terkhusus kelas 4A di SDID Cendekia. Semoga kita tetap semangat dan istiqomah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Sholat duha, murojaah, dan tilawah, jadikan semua itu menjadi rutinitas harian kita. Nah, sekarang saatnya kita belajar tematik. Mulai pekan ini kita sudah memasuki tematik subtema 2, yaitu hebatnya cita-citaku bagian pertama, di mana bagian ini akan mencakup mapel PPKN dan Bahasa Indonesia. Mari kita membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain, yang pertama ada bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, sebagai siswa teladan, ketika di lingkungan rumah kita ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong, sebaiknya kita ikut serta dalam membantu kerja bakti tersebut. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Dikarenakan kondisi saat ini masih sistem daring, maka untuk poin kedua ini belum bisa kita laksanakan. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Yang kelima, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan yang mufakat atau sudah disepakati bersama-sama. Nah, sekarang menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keberagaman, yaitu misalnya perbedaan suku, cita-cita, kegemaran atau kesenangan, dan sifat. Misalnya, dalam suatu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Di sini, ayah Nusa berasal dari suku Aceh. Ibu Nusa berasal dari suku Betawi. Nusa mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek, dan adik Nusa bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Nah, meskipun mereka hidup dalam satu keluarga dengan keberagaman yang berbeda, tetapi mereka dapat hidup rukun dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing. Berikutnya, menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Nusa senang mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya. Manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas antara lain, yang pertama, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, kita dapat menikmati makanan khas Indonesia yang lezat. Yang ketiga, kita dapat mempromosikan atau mengiklankan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Dan yang keempat, kita bisa lebih menghargai keragaman yang ada di sekitar kita. Menjelaskan cara membuat puisi. Di kelas 3 kemarin kita sudah pernah belajar tentang puisi.
Bahkan kita sudah pernah praktek membuat puisi sederhana yang terdiri atas 1-2 bait saja. Nah, sekarang kita ulas sedikit lagi tentang puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita kalian. Melalui puisi, kamu juga dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia tentunya. Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-angan kamu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Jadi kalian bisa menuangkan harapan-harapan yang ingin kalian gapai di dalam puisi yang telah kalian buat. Berikutnya, kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Nah, gagasan utama untuk membuat puisi disebut dengan tema. Nah, di dalam puisi kita juga akan mengenal istilah rima. Rima yaitu, ada yang tahu? Di tugas evaluasi, di tugas pembelajaran pekan kemarin mengenai rima, ternyata masih ada beberapa anak yang belum paham, sehingga dalam menjawab soalnya masih banyak yang keliru. Nah, di sini kita akan membahas tentang rima. Rima yaitu pengulangan bunyi yang berselang pada setiap akhir larik. Sekarang masuk ke ciri-ciri puisi. Yang pertama, berisi imajinasi dan pendapat pengarang. Yang kedua, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna atau arti. Yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek. Jadi, dalam pembuatan puisi tidak diperkenankan menggunakan kalimat yang terlampau panjang. Perhatikan contoh puisi tentang cita-cita berikut. Berjudul Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Nah, puisi di atas berisi tentang yang pertama, kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Yang kedua, tugas guru sangatlah mulia. Dalam puisi tersebut mengandung rima a, 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 a 6 kali ya. Nah, tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema puisi tersebut. Yang kedua, melakukan observasi. Nah, di sini observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi kita masing-masing. Observasi bisa dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu peristiwa yang ada di sekitar kita. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi.
pilihan kata dalam membuat puisi disebut juga dengan istilah diksi. Nah, saat membuat puisi, agar puisi kita terlihat indah, sebaiknya menggunakan kata-kata kiasan atau kata-kata pilihan, atau disebut dengan diksi. Menentukan pilihan kata bisa dilakukan dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, kata indah memiliki arti yang sama dengan kata elok. Dan di kebanyakan puisi, kita sering menjumpai kata elok, yang itu artinya sama dengan indah. Kata-kata yang dipilih sebaiknya sesuai dengan tema puisi yang kita buat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun atau sopan. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina seseorang. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Langkah-langkah menentukan makna puisi. Yang pertama, tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal yang penting dalam puisi dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Yang ketiga, cari kata yang sulit lalu artikan. Yang keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Berikutnya, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan yang terakhir, rangkailah kalimat yang berisi makna tersebut setiap larik untuk memaknai bait puisi. Nah, perhatikan contoh puisi berikut ini. Di bawah ini ada gambar seorang dokter. Jadi di sini kita akan membuat puisi berdasarkan gambar yang ada. Puisi ini terdiri atas 2 bait yang berjudul Menjadi Seorang Dokter, karya Uni. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang yang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Judul puisi Menjadi Seorang Dokter, pengarang Uni, dengan rima A, B, C, A, B, C. Makna puisi tersebut adalah puisi menjadi seorang dokter menceritakan tentang cita-cita Uni menjadi seorang dokter. Uni ingin mengobati orang sakit dan berguna bagi sesama. Membuat puisi berdasarkan gambar. Puisi dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau fenomena yang terjadi. Puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan, dan dilihat oleh diri sendiri. Gambar merupakan objek yang dapat dilihat, dan gambar dapat menjadi inspirasi pengarang untuk membuat puisi. Sebagai
tugas untuk pembelajaran hari ini adalah ayo buatlah satu bait puisi berdasarkan gambar di samping. Di sini ada gambar seorang polisi. Tugas kalian adalah membuat puisi yang berkaitan dengan gambar di sini sebanyak satu bait saja. Cukup sekian pertemuan pada hari ini dari kami. Tetap semangat belajar di rumah, tetap berbakti kepada ayah bunda selama pandemi corona ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.